kerja ke luar negeri, ke Taiwan tuh. Udah gitu udah sukses dianya, terus dia tuh istilahnya buang sama kita, suruh pergi ya. Udah kayak gitu. Kamu tidak berhak tinggal Pergi dari sini. Ya terus bagaimana dia pikir saya itu menderita amat kayak gini, mengadopsi anakku nggak diterima sama sekali. Kalau malam kita kan ya namanya orang tua ya takut lah, takut kalau malam tuh ada suara-suara bunyi yang menakutkan itu di telengnya, nggak bisa tidur sampai pagi. Inget itu suara nguk gitu loh, sama buak gitu. Jadi kok dihantuin kayak gitu. Nah kita sedih, kita didatengin sama almarhum ibu tuh. Nak, nasibmu kok begini amat? Pandu Wulung Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Teman-teman keluarga besar podcast Pandu Wulung dimanapun panjenengan berada, teman-teman keluarga besar Pandu Wulung dan keluarga besar Pandu Misteri dimanapun panjenengan berada, jumpa lagi bersama saya, Master of Misteri Pandu Wulung dari Lembah Nirbaya, Kota Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah kisah nyata yang akan diceritakan oleh tamu kita, yaitu Ibu Warsem. Kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Kisah nyata yang membuat batin ikut menangis dan menitikkan air mata. Ibu Warsem adalah seorang ibu usia 65 tahun. Semasa hidupnya dikatakan tidak pernah berbahagia, karena 3 tahun menikah dengan suami yang pertama gagal, dan selanjutnya menikah lagi dan menikah lagi. 3 tahun yang pertama juga sangat memilukan. Sampai di usia 65 Ibu Warsem menikah sampai 3 kali dan belum pernah mendapatkan suatu kebahagiaan rumah tangga. Karena Ibu Warsem berkali-kali menikah belum juga diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Ibu Warsem mengadopsi seorang anak dari usia 5 tahun sampai dewasa. Tetapi setelah kedewasaan dari anak yang diadopsinya, Warsem juga tidak pernah merasakan suatu kebahagiaan. Padahal anak yang diadopsi sudah sukses dan layak untuk memberikan terima kasih kepada seorang ibu, walaupun Ibu Warsem adalah ibu angkat. Seperti apa ceritanya? Kita akan langsung tanyakan kepada Ibu Warsem sesuatu yang akan membuat Anda merasa iba dan belas kasihan. Mari kita temui Ibu Warsem. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Warsem. Terima kasih sudah hadir di podcast Pandu Misteri. Pada malam hari ini mungkin Ibu akan menceritakan suatu pengalaman yang paling menjadi sebuah misteri, dan akan menceritakan pengalaman yang mungkin tabu tapi layak diperbincangkan.
Dan di podcast Pandu Misteri ini, insya Allah jalan keluar akan segera ditemukan. Karena mungkin banyak dari penonton Pandu Misteri dan penonton Pandu Wulung akan memberikan suatu masukan dan doa bagi permasalahan ibu. Silakan Ibu Warsem, ceritakan apa yang menjadi sebuah cerita yang sebenarnya tabu tetapi sudah layak diperbincangkan. Saya akan mendengarkan bersama penonton podcast Pandu Misteri. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu. Dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini solusi-solusi dari penggemar kita juga nanti bisa menjadi jalan keluar. Baik Ibu, silahkan diceritakan permasalahan Ibu. Iya, terima kasih. Ya maaf nih ya, Pak. Soalnya saya ini kan orang janda, orang petani, orang susah lah terang-terangannya. Jadi saya itu hidup tuh nggak punya anak, hidup sendiri. Ya saya kan gini, dari cerita kita kan orang susah kepengen punya anak. Nah saya tuh ngadopsi anak ponakan lah, terang-terangan aja. Udah gitu saya kan hidup sendiri, jadi ponakan saya kan sengsara tuh lah di Jakarta. Jadi saya suruh pulang ke kampung tuh. Suruh pulang ke kampung, ya udah saya urusin. Nah saya udah urusin, terus dia pergi kerja ke luar negeri, ke Taiwan tuh. Udah gitu, udah sukses dianya. Terus dia tuh istilahnya buang sama kita. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Udah kayak gitu. Ya terus bagaimana ya, pikir saya itu menderita amat kayak gini. Mengadopsi anak kok nggak diterima sama sekali. Udah kayak gitu. Berarti Ibu mengadopsi anak? Iya. Baik Ibu, sebentar Ibu. Ibu menikah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dalam pernikahan dengan 3 kali ini, apakah satu pun tidak mempunyai momongan? Iya. Tidak satu pun tidak sama mempunyai sekali tidak momongan. punya momongan. Baik Ibu. Iya. Dan akhirnya Ibu mengadopsi Mengadopsi ponakan itu. keponakan. Silahkan dilanjutkan Ibu. Ya. Setelah mengadopsi ponakan lalu Setelah bagaimana? itu terus dia kerja di Taiwan. Ya semoga udah sukses. Udah sukses dia terus luang kita. Jadi istilahnya ponakan ibu setelah sukses itu ibu malah diusir gitu. Diusir. Diusir, diancam, dikatain. Saya kan jadi sedih. Nah saya tuh begitu. Saya pergi, saya punya rumah gubuk kecil. Saya nampak di situ pindah. Oh, jadi istilahnya ponakan atau anak yang ibu asuh dari susah ketika sudah sukses malah mengusir ibu. Usir. Dan sekarang ibu tinggal di mana ibu? Tinggal di yang agak jauh lah. Gitu. Nah, hidup sendiri, ibu kecil. Ya kita selanjutnya jadi daripada kesepian kita miara kucing itu sama kucing. Oh, jadi ibu tinggal sekarang ini sendiri Ya. di gubuk cuman berdua dengan Kucing. kucing. Iya. Gitu. Terus itu tempat tinggal yang sekarang atau gubuk itu masih di satu kampung dengan ibu yang dulu tempat ibu membesarkan atau mengasuh sepupu ibu itu atau keponakan ibu itu, atau beda kampung bu? Iya, satu kampung. Satu kampung. Oh, jadi masih dalam kampung itu ya, masih satu kampung. Ya, masih satu kampung. Dan ada tetangga nggak bu itu yang Ada tetangga ya jauh-jauhan lah.
nggak terlalu deket. Ya ada yang deket sih di depannya tapi kosong. Ada yang nempatin cuma orang satu yang nempatin. Oh jadi rumah yang apa istilahnya gubuk yang ibu tempatin sekarang ini itu tetangganya nggak begitu banyak ya bu ya? Itu masih apa perkampungan rame atau di? Ya termasuk rame tapi ya di belakang lah. Di belakang Iya. kampung ya? Di Belakang kampung itu dekat sawah. dekat Kuburan. sawah? Apa kuburan? Kuburan. Jadi gubuk ibu itu dekat sama kuburan? Iya, dekat sama kuburan. Jadi ibu tinggal di gubuk dengan kucing dan bersebelahan dengan Kuburan. kuburan. Nah, terus kalau malam kita kan ya namanya orang tua ya takut lah. Takut kalau malam tuh ada suara-suara bunyi yang menakutkan itu di telingnya nggak bisa tidur sampai pagi. Inget itu suara semuk gitu loh, sama buak gitu. Jadi kok dihantuin kayak gitu. Nah kita sedih, nah kita didatengin sama almarhum ibu tuh. Nak, nasibmu kok begini amat? Nama saya kan pergi sambil menangis. Kita juga nangis. Ya kita nangis sedih benar-benar. Jadi nasib saja kok kayak gini. Itu terus suara itu tuh ngantui terus itu. Jadi bayang-bayang itu. Ada yang kayak apa gitu, yang kayak kuntilanak tuh yang di pohon asem tuh. Nah, ya Jadi kita jalan saya keluar di jalan besar tuh. Keluar di jalan besar, lah hitam, lah pakai peci hitam. Nah, katanya dia ngomong kayak gini, jadi, nah gak usah sedih. Kamu harus berdagang. Tuh, ambil aja tuh benda itu, benda jahit itu. Nah, Ambillah benda yang menyerupai jahe itu. udah kayak gitu. Nah, terus saya ambil. Nah, gitu ambil, saya taruh lagi, terus saya pergi. Lah pergi, kita balik lagi ke rumah tuh, ke jalan ke rumah itu. Lah udah kayak gitu. Nah, lah kok ada jahe lagi di sini? Itu tadinya udah saya lempar tuh jahe. Oh, Saya bawa. jadi jahe yang pertama ibu ambil itu ibu buang gitu? Ibu buang. Nah, kita kembali lagi ke rumah dari jalan besar itu. Ya itu terus suruh diambil lagi karena sudah itu. Katanya nih jalannya dagang kayak gitu. Udah kayak gitu lah terus saya merasa istirahat di dalam rumah merenung terus ya nasib kita mau bagaimana, selalu dihantui ketakutan kayak gini kayak gitu. Nah di kuburan itu kan rame, ada apalah segala apa bunyi, ada buak, ada hantu, burung hantu itu yang apa namanya tuh kokok beluk ya. Terus ada yang bergantung-gantung tuh di asem, pohon asem itu. Oh, berarti ibu sering lihat itu kayak Saya lihat. ada penampakan Iya. apa semacam apa bisa dibilang kayak lelembut lah, kayak bisa. Iya, cuman hidungnya tuh panjang, jadi bunyinya tuh wut gitu. Itu bentuk apa itu bu? Wujud apa itu? Jadi bentuknya tuh kecil, kakinya kecil, tapi hidungnya panjang, badannya kecil, rambutnya panjang. Tapi laki-laki udah tua lah. Oh, Seperti itu. wujudnya laki-laki tua, kakinya kecil, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, hidungnya panjang. Jadi bunyinya tuh setiap malam, kayak gitu. Jadi saya kan gelisah, nggak bisa tidur secara bener-bener orang tidur gimana gitu, merasakan tidur nyenyak gitu gimana gitu. Ya karena ibu tinggal sendiri bu ya. Iya. Tinggal sendiri di rumah yang bisa dibilang kata ibu gubuk lah, Iya. di samping kuburan
dan di situ ada pohon, ada makhluk itu. Iya. Jadi hidup saya tuh nggak tenang. Jadi terlalu dihantui gitu loh. Terus kira-kira itu dari makhluk-makhluk yang suka nampakin wujudnya ke ibu itu tuh pernah ngasih sesuatu atau apa gitu ke ibu? Cuman ngeliatin kita aja. Cuman ngeliatin kita gitu. Kayak dia juga kayak ikut sedih gitu loh. Melihat gitu kayak ikut sedih. Jadi kira-kira tuh apa ya? Oh, jadi itu seolah-olah dari makhluk-makhluk itu yang menampakkan dirinya ke ibu, itu seolah-olah itu mereka itu turut bersedih gitu Ya, dengan mungkin karena keurakan itulah sama si ponakan itu mungkin karena anakku bisa kayak gitu mungkin jadi ikut sedih mungkin dianya juga gitu. Ya begitulah kira-kira hidup saya itu bagaimana gitu. Solusinya mau bagaimana? Lanjut. Baik Ibu, mungkin nanti saya akan memberikan solusi-solusi buat Ibu setelah tayangan ini selesai ya Ibu ya. Kemudian bisa menjadi jalan keluar untuk Ibu ke depan yang akan datang. Baik Ibu. Baik Ibu, sebelum saya dan kru saya mengatakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya akan flashback ke cerita Ibu pada saat Ibu mengadopsi keponakan Ibu sendiri dari umur berapa sampai umur berapa Ibu? Dari umur 6 tahun Dari umur 6 tahun Ibu sampai SMA. sampai SMA. Semua yang mengurus kebutuhannya Ibu Ya bareng-bareng sama nenek. bareng-bareng sama nenek. Sama kita. Baik Ibu. Ya, mudah-mudahan anak angkat Ibu bisa terbuka hatinya, bisa menyadari dan bisa berubah untuk kedepannya Ibu ya. Ibu tetap sabar, tetap tawakal, tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segalanya dan diberikan jalan keluar. Dan Ibu harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban berat kepada umatnya selagi umatnya tidak mampu untuk menahan beban tersebut. Ya. Sekali lagi, Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang berat selagi hambanya itu tidak mampu untuk memikul beban tersebut Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya akan berikan solusi yang terbaik buat Ibu. Ya mudah-mudahan saya juga minta pertolongan Mami Sterlina. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana jalan kita? Oke, siap Ibu. Saya minta tolong pada perusahaan. Oke Ibu, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Saya akan doakan semua data-data sudah saya simpan dan mulai malam nanti saya akan coba untuk mendoakan Ibu bersama-sama keluarga besar Pandu Wulung. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.